Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hermes Syarminga dengan NIM 2306040010 akan bawakan materi terbaru berkaitan dengan integrasi nasional. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan lanjut ke subbab berikutnya. Yang pertama, pengertian integrasi. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, secara politis. Integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang berikut secara antropologi integrasi nasional. Secara antropologi ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional dirangkum menjadi usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang berikut faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor pendorong integrasi nasional. Kita lihat yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman di mana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Jadi, karena adanya rasanya senasib dan seperjuangan dari warga Indonesia, maka ini menjadi pendorong untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan, di mana kesatuan tersebut puncaknya yaitu diadakannya Sumpah Pemuda yang menjadi gerakan pertama, dan gerakan tersebut yang menandakan bahwa Indonesia telah bersatu dari berbagai macam perbedaan. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat tergantikan oleh ideologi manapun. Jadi diciptanya atau dibuatnya Pancasila itu berfungsi sebagai pemersatu, karena dimana pada semboyan Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu, itu mengangkat perbedaan-perbedaan yang ada menjadi kesatuan yang menandakan ciri khas bangsa Indonesia dan tidak menjadi kendala atau faktor yang akan mempengaruhi disintegritas di Indonesia. Yang berikut, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Jadi, karena adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka ini akan menjadi faktor pendorong diadakannya integrasi nasional. Yang berikut, ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi. Sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada masa kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Jadi sebenarnya di sini adalah faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia telah ditetapkan pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda, yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi melalui penggunaan bahasa Indonesia ini menjadi pendukung adanya integrasi nasional di Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan dalam bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Yang berikut, adanya jiwa dan semangat bergotong royong. Yang berikut, faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan.
Yang berikut, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Nah, yang kedua ini yang sering terjadi, khususnya toleransi terhadap umat beragama begitu ya. Ini akan menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Yang berikut, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing. Yang berikut, ketidakpuasan terhadap pemerataan pembangunan. Yang berikut, jenis-jenis ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama ada ancaman militer. Jadi ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan atau keutuhan suatu negara ya. Jadi ancaman militer ini dibagi lagi. Yang pertama ancaman militer dalam negeri, yang misalnya disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatisme seperti demonstrasi atau gerakan-gerakan yang sudah marak di Indonesia seperti OPM. Yang berikut, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi. Yang berikut, penggantian ideologi seperti gerakan-gerakan sebelumnya itu G30S PKI. Yang kedua, ancaman militer luar negeri. Yang pertama, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror. Adapun contoh dari ancaman militer terhadap negara, yang pertama ada agresi, ada invasi, ada bombardemen, ada blokade, ada spionase, ada sabotase, ada ancaman militer yang berupa aksi teror bersenjata, ada ancaman militer terhadap negara dapat berbentuk suatu pemberontakan, ada selain pemberontakan juga ada perang saudara ya. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu ada berbagai macam. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Ancaman berdimensi ideologi ini artinya ada perlawanan gara-gara perbedaan ideologi. Yang berikut ada ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi. Dalam ekonomi ini ancaman berupa inflasi atau adanya penurunan kurva rupiah begitu, atau penurunan kurs rupiah dalam perdagangan dunia. Yang berikut ancaman berdimensi sosial budaya, yaitu masuknya budaya-budaya luar yang sangat pesat sehingga budaya-budaya asli Indonesia itu mulai luntur dan menghilang. Yang berikut ancaman berdimensi teknologi informasi. Nah, ini juga menjadi ancaman yang sangat marak juga di masa-masa sekarang, khususnya di masa generasi milenial, karena ancaman berdimensi teknologi informasi ini yang sering terjadi di mana banyak orang yang mempercayai informasi-informasi hoax tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Yang berikut ancaman berdimensi keselamatan umum. Yang berikut kesimpulan. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara hingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Oke, cukup sekian materi bawakan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akui bahwa kekurangannya sangat banyak karena ada banyak kesalahan penulisan kata, pengungkapan. Dari tempat ini saya mohon maaf, dan juga kalau memang ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dadah.